Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk memberikan materi literasi sekolah. Namun sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Bu Tutut. Kalian cukup panggil itu, kalau nama lengkapnya Bu Tutut Winarti. Saya mengajar matematika, cuman kebetulan untuk kelas 10 saya hanya mengajar kelas 10 IPA 4 dan kelas 10 IPS. Hanya 2 kelas. Selebihnya saya mengajar di kelas 11. Oke. Yang ketiga yaitu saya ingin mengingatkan pada kalian semuanya bahwasannya kondisi atau keadaan saat ini yang sedang ada wabah yang dinamakan COVID, maka pesan saya jagalah diri kalian. Sering-sering cuci tangan, kemanapun kalian berada tetap pakai masker dengan benar, kemudian usahakan jangan terlalu sering keluar rumah. Boleh keluar rumah tapi kalau benar-benar penting. Jadi kalau enggak ya sudah di rumah saja. Sehingga mengurangi interaksi kalian dengan orang yang berada di sekitar kalian. Oke. Karena kondisi seperti ini, maka nanti pembelajarannya dilakukan dengan cara daring. Jadi pembelajarannya berada di rumah seperti kalian waktu di SMP dulu. Cuman saya ingatkan kalau mungkin di SMP dulu kalian sering diubrak-ubrak untuk mengumpulkan tugas, sama di sini juga. Jadi kehadiran kalian itu nomor 1. Absensi kalian masuk ke Bapak Ibu Guru itu ada nomor 1. Jadi kalian harus benar-benar mengikuti pembelajaran daring. Bukan hanya mengumpulkan tugas tapi tidak mengikuti pembelajarannya saja, tapi kedua-duanya, ya mengumpulkan tugas, ya mengikuti pembelajarannya. Oke. Berikutnya saya ingin memberikan materi yang diberikan kepada saya tadi, yaitu tentang literasi sekolah. Apa sih sebenarnya literasi itu? Nah, kegiatan literasi yaitu kegiatan atau suatu aktivitas membaca dan menulis. Jadi kalian setelah membaca sebuah buku, kemudian kalian menulis. Menulis apa? Menulis rangkuman. Apa yang kalian baca itu tadi? Intinya itu apa yang kalian baca? Itu adalah literasi. Kemudian ada istilah GLS. GLS itu singkatan dari Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan Literasi Sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipasi dengan melibatkan beberapa warga sekolah. Siapa saja warga sekolah itu? Warga sekolah itu termasuk kalian, itu adalah warga sekolah. Bapak Ibu Guru itu warga sekolah. TU itu warga sekolah. Ibu kepala sekolah itu warga sekolah. Kemudian ada lagi komite sekolah, itu juga warga sekolah. Kemudian warga yang ada di sekitar sekolah kita itu juga warga sekolah. Oke, GLS tadi saya kembali lagi bahwa GLS adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen. Berbagai elemen maksudnya itu tadi. Jadi ada beberapa komponen, ada beberapa warga yang dilibatkan di dalam GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Oke anak-anak, itu tadi untuk GLS-nya. Sekarang komponennya. Apa komponennya? Komponen Literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis, tetapi mencakup keterampilan berpikir yang menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Auditori itu yang bagaimana? Auditori itu
yang menggunakan alat-alat visual. Sekarang saya ingin menjabarkan komponen literasinya, yang mana terdiri dari literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, kemudian literasi media, dan lain sebagainya. Ini ada, saya bukakan masing-masing. Nah, ini ada literasi dini, yang mana literasi dini itu bisa didefinisikan sebagai berikut. Kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan dengan berkomunikasi yang melalui gambar. Jadi bisa melalui gambar kalian bisa mengetahui bahasanya. Kemudian ada literasi dasar, yaitu kemampuan untuk mendengarkan berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian literasi perpustakaan, memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi. Yang berikutnya lagi yaitu literasi media, yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, media digital. Nah, itu bisa kalian pahami dan apa tujuan penggunaannya. Kemudian yang berikutnya yaitu literasi teknologi. Literasi teknologi yaitu kemampuan untuk memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras, ya, peranti lunak. Tuh. Kemudian yang berikutnya literasi visual. Literasi visual yaitu pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi. Oke. Sekarang kita lihat. Kalau tadi ada komponen-komponennya, kalian bisa melihat di sini bahwa komponen literasi dan juga pihak yang berperan aktif di dalamnya. Komponen literasi ada literasi usia dini, berarti yang masuk di dalamnya adalah orang tua, kemudian keluarga, kemudian guru. Ada kalau misalnya karena ini usia dini berarti guru PAUD. Nah, kemudian literasi dasar, pihak yang berperan aktif siapa saja, yaitu pada pendidikan formal. Pendidikan formal itu yang bagaimana? Ya mungkin kalian masuk sekolah dasar. Nah, di situ ada pihak yang berperan aktif. Kemudian literasi perpustakaan, sama, berarti petugas perpustakaan. Literasi teknologi, berarti pihak yang berperan aktif adalah pendidikan formal dan keluarga. Oke. Kemudian yang kelima literasi media, 6 literasi visual, dan seterusnya. Oke, sekarang yang berikutnya yaitu GLS dan penumbuhan budi pekerti. Gerakan literasi sekolah. Ini gerakan literasi sekolah. Ini berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penumbuhan budi pekerti memberi bentuk yang jelas dalam nomor 23 tahun 2015, implementasinya yaitu pelibatan daripada publik. Oke, ini bisa kalian pahami nanti ya, silakan dibaca. Kemudian yang berikutnya dampak yang diharapkan. Dalam gerakan penumbuhan tadi, apa dampak yang diharapkan? Program literasi sekolah diharapkan dapat menciptakan ekosistem sekolah yang literat agar budi pekerti peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ciri-ciri ekosistem sekolah yang literat yaitu apa saja ciri-cirinya? Menyenangkan dan ramah anak. Kemudian semua warga sekolah menunjukkan empati atau peduli dan saling menghargai. Kemudian yang ketiga menumbuhkan semangat ingin tahu. Yang keempat, memampukan warganya untuk cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosial. Yang kelima, mengakomodasi partisipasi seluruh warga dan lingkungan eksternal sekolah. Sasarannya siapa? Sasarannya adalah ekosistem sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Itu sasaran daripada GLS. Oke. Kemudian tahap pelaksanaan GLS. Tahap pelaksanaan GLS di sini yang pertama yaitu
penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit sebelum masuk atau sebelum kegiatan belajar mengajar. Jadi kalian diharapkan untuk membaca selama 15 menit. Kemudian yang kedua, tahapan berikutnya meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Oke. Di sini ada tahap-tahap. Yang pertama yaitu tahap 1, pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem sekolah. Tahap yang kedua, pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi. Yang ketiga, tahap ketiga, pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi. Kemudian fokus kegiatan dalam tahapan literasi sekolah. Nah, dari tahap-tahap tadi ada kegiatannya, masing-masing tahap ada kegiatannya. Pada tahapan pembiasaan, ini belum ada tagihan, jadi tidak ada tagihan apa-apa, kalian hanya membaca saja. Kegiatannya apa? 15 menit membaca setiap hari sebelum jam pelajaran. Kemudian yang kedua, membangun lingkungan fisik sekolah yang kaya literasi, antara lain menyediakan perpustakaan kelas, kemudian membuat sudut baca, membuat area baca yang nyaman. Cuman kalau kalian ingin seperti itu, di depan kelas itu sudah ada tempat duduk, jadi kalian sebelum itu bisa membaca di depan kelas masing-masing. Oke. Yang berikutnya yaitu tahapan pengembangan. Ini ada tagihan sederhana untuk penilaian, tapi non akademik. Jadi 15 kegiatannya 15 menit membaca setiap hari. Kemudian yang kedua mengembangkan lingkungan fisik sama. Kemudian yang ketiga mengembangkan kemampuan literasi melalui kegiatan di perpustakaan sekolah. Itu. Kemudian tahapan berikutnya yaitu pembelajaran. Ini ada tagihan akademik. Kalian membaca kegiatannya, membaca 15 menit itu sebelum jam pelajaran. Tetapi yang dibaca itu adalah buku pelajaran. Kegiatan literasi dalam pembelajaran ini disesuaikan dengan tagihan akademik kurikulum 2013. Kemudian melaksanakan berbagai strategi kegiatannya, kemudian menggunakan lingkungan fisik sama seperti tadi. Oke. Ini ada beberapa gambar tentang program kebiasaan 15 menit kita membaca. Silakan ini dibaca apa tujuannya di situ ada, kemudian prinsip-prinsip membaca dalam 15 menit itu juga ada. Apa yang kita baca? Bukan buku teks pelajaran, ya. Yang kedua, mungkin kalian minatnya itu membaca apa? Tetapi di situ nanti tagihannya berupa apa? Tagihannya berupa yang kalian baca itu apa? Intinya apa? Itu tagihannya nanti. Oke. Yang berikutnya adalah memilih buku bacaan yang baik. Ya, jadi kita kalau ingin membaca itu memilih buku bacaan yang baik dengan cara melihat identitas buku. Kemudian melihat juga materi dan kualitas cetaknya. Kalau gambarnya bagus atau di situ tulisannya juga menarik, berarti kan kalian juga akan tertarik untuk membacanya. Kemudian cerita pada buku fiksinya. Yang berikutnya buku non-fiksi, kemudian bahasa dan ilustrasinya. Pasti kalau ada ilustrasinya, pasti kalian akan tertarik untuk membaca buku bacaan itu. Oke, kemudian kelas kaya dengan literasi. Maksudnya kelas kaya dengan literasi, kalian seakan-akan bahwa di kelas kalian itu seperti perpustakaan kecil. Jadi di sudut-sudut ruangan itu kalian bisa membuat rak-rak kecil yang mana diisi dengan buku cerita mungkin,
atau buku bacaan-bacaan yang lain, yang mana di situ kalian bisa mengambil intisarinya, bukan bacaan-bacaan yang pornografi atau apapun, cuman buku-buku bacaan yang kalian bisa mengambil intisarinya yang bisa diambil manfaatnya. Oke. Yang berikutnya adalah mengembangkan sudut baca di sekolah. Kalau sudut baca di sekolah bukan di dalam kelas lagi, tetapi sudut baca di sekolah itu luas. Jadi di sini kebetulan sudut baca di sekolah itu mungkin hanya disiapkan di perpus saja. Jadi masih ada perpus untuk di SMA Negeri 1 Ndalar Blandong. Untuk sudut bacanya kalian bisa ke perpus, perpustakaan sekolah. Oke. Kemudian yang berikutnya pengembangan perpustakaan sekolah. Pengembangan perpustakaan sekolah di sini supaya menarik, maka seharusnya perpustakaan sekolah itu dindingnya juga harus dicat dengan menarik supaya siswa itu tertarik untuk datang membaca. Penataan buku yang benar dan rapi itu juga sama. Kemudian membedakan mana cerita yang fiksi dan mana cerita yang non fiksi. Itu jadi tanpa ngorak-ngarik kalian sudah langsung menuju pada tempat di mana kalian nanti akan mau membaca apa, itu yang dimaksud. Oke. Kemudian pelibatan publik dalam GLS. Melibatkan publik dalam GLS. Maksudnya siapa saja? Di sini ada komite sekolah. Ya. Kemudian ada juga orang tua atau wali murid. Jadi melibatkan beberapa publik. Ada warga sekolah, jadi warga yang ada di sekitar sekolah. Kemudian karena di sini tadi sudah saya singgung bahwa melibatkan orang tua, ini pelibatan orang tua dalam GLS. Itu yang dimaksud bagaimana? Pelibatan orang tua kita orang tua itu bisa memberikan contoh, yaitu bahwa orang tua itu juga gemar membaca. Tapi kira-kira bisa enggak ya? Oke. Orang tua kadang-kadang kalau di daerah Ndawar ini bukan rajin membaca, tapi apa? Bisik-bisikan mencari nafkah. Kalau misalnya tani berarti ke sawah. Kalau misalnya kerja berarti harus kerja. Jadi bukan bangun tidur langsung baca koran, itu kan juga literasi anak-anak ya. Oke. Yang berikutnya ini saya akan memberikan tugas ke kalian ya. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini yang terakhir adalah tugas kalian masing-masing. Kalian bisa membaca tugasnya dan mengerjakannya. Kalian bisa mengirimkan tugas ini melalui Google Form. Jangan lupa sebelum ini saya tutup, kalian harus absen materi literasi sekolah di kolom komentar. Jadi nama kalian siapa, tulis nama, kemudian kelas, kemudian tulis hadir. Jadi nama kalian nama kalian muncul di kolom komentar. Kalau di sini jumlah siswanya katakan 265, berarti nanti akan muncul sebanyak 265 yang mengikuti materi saya. Tapi kalau misalnya yang mengikuti materi saya atau kalian yang absen hanya katakan 100, berarti yang mengikuti materi saya hanya 100. Dan tolong untuk MPLS ini diikuti dengan benar. Karena apa? Kalau kalian nanti gagal berarti harus mengikuti pada tahun berikutnya. Oke anak-anak, ini tugas yang saya berikan. Kalian bisa mengumpulkan melalui Google Form. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.